Lagi, kita lanjutkan video kita ya. Ini ada video menarik dari pedagang yang merasa sepi. Tongkrongin manusianya nggak lewat-lewat. Ini nggak bisa begini terus sih, ampun. Kerja tambahan apa lagi nih kita? Kerja tambahan apa lagi nih? Kapan nih? Kapan ekonomi kita membaik coba? Kapan nih? Jadi banyak yang tutup toko, buset dah. Sekali lagi, saya membawa edukasi ilmu ekonomi politik. Jadi ini bukan gerakan politik atau apalagi ingin mempersulit keadaan. Bagi yang ingin hiburan, skip aja. Nah, sekarang generasi Gen Z ini ya, mereka nggak tahu zaman tahun 80-an itu Pak Harto sangat efektif dalam memimpin ekonomi. Oleh karena itu, karena mereka nggak tahu Pak Harto itu siapa dan bagaimana keadaan zaman dulu, bisa dikatakan bahwa pada era pertama Pak Harto naik, itu keadaan lebih parah dari sekarang. Kita belum ada listrik, listrik baru masuk desa dan sebagainya. Oke, tapi nggak usah panjang lebar deh. Sekarang saya mau tanya apa rencana Anda? Ya, beberapa orang udah merasa putus asa, sudah cabut aja dulu. Atau ya gudangnya dijual atau rukonya dijual. Kita harus berpikir begini, dalam ilmu ekonomi memang sumber daya itu terbatas, ya. Artinya uang sekarang itu lagi langka. Kredit di perusahaan korporat juga menurun. Beberapa orang seperti kapal api, mereka menggadaikan kelenteng karena HGU tanah-tanah mereka itu mati. Itu sumber masalahnya. Jadi kalau Anda mengerti masalahnya, Anda tahu solusinya. Sekarang pertanyaannya adalah, kenapa surat tanah HGU yang beribu-ribu, berjuta-juta hektar itu HGU-nya mati? Ya karena mandat Pak Harto itu dicabut atau hilang. Pak Harto udah meninggal itu 20 tahun. Terakhir itu 2008. Berarti 15 tahun ya, lebih ya. Itu Pak Harto udah meninggal. Oleh karena itu, mandat Soeharto itulah yang harus dipulihkan. Saya menulis buku tentang mandat Soeharto. Ini eh, gambarnya. Kita harus paham, kalau mau lihat masa depan, itu kembali kepada masa lalu. Kan apa yang terjadi dengan Pak Harto, itu bisa dirunut, bisa dilacak, bisa dinapak tilas. Kalau ada orang-orang tua yang sabar. Nah, kebanyakan orang-orang tua itu sekarang itu udah rada budak, nggak peduli. Mereka merasa bahwa ya generasi muda nggak punya lowongan kerja. Mereka cuek aja. Itulah masalahnya. Jadi dengan demikian sekali lagi Anda harus paham bahwa ekonomi ini menurun karena adanya negara yang kekurangan mandat.